Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan pada sebuah video bahwa salah satu materi kelas 9 yang akan kita bahas pada semester 2 ini yaitu materi yang membahas tentang qada dan qadar. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini, materi qada dan qadar Allah ini akan kita bahas. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang materi qada dan qadar, seperti biasanya Bapak berharap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran akidah akhlak ini dengan lancar dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mari kita awali pembahasan materi qada dan qadar ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan persiapkan bukunya, siapkan alat tulisnya, buka buku paketnya yang sudah Bapak share di grup begitu. Ya, sebelum ke pembahasan materi, bisa dilihat di halaman 101 kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yaitu menganalisis pengertian, dalil atau bukti, macam-macam dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, itu kompetensi dasarnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di halaman 103 di buku paket ya, ada satu buah ayat. Silakan oleh kalian amati. Kemudian ada juga gambar ya, gambar di poin B ada dua buah gambar. Silahkan kalian amati, baik itu ayatnya di poin A ataupun gambar di poin B. Nah, setelah kalian amati, coba oleh kalian buat pertanyaan yang berkaitan dengan poin A dan poin B. Oke, kalau sudah, kita lanjut ya ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan pengertian kepada qada dan qadar. Ya, bisa kalian ikuti ya. Oke, yang terlebih dahulu adalah pengertian qada ya. Di sini secara bahasa pengertian qada adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan dan penciptaan. Secara istilah, qada adalah ketetapan, ketentuan dan keputusan Allah dari sejak zaman ajali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Qada di sini disebut sebagai rencana Allah sejak zaman ajali. Nah, itu katakanlah qada ini merupakan rencana Allah sejak zaman ajali bagi manusia misalnya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan qadar. Qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan dan ukuran. Qadar secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah sebagai perwujudan ketetapan atau qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pasti sesuai dengan iradahnya. Qadar di sini disebut sebagai pelaksanaan rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi, qadar ini merupakan pelaksanaan dari qada yang sudah ditetapkan Allah. Tadi disebutkan qada itu sebagai rencana, kalau qadar itu bentuk pelaksanaannya. Itu ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, masih di pembahasan tentang qada dan qadar, perpaduan atau gabungan antara qada dan qadar disebut dengan takdir. Nah, itu ya. Itu pembahasan tentang pengertian qada dan qadar. Nah, di sini ada contoh tentang qada dan qadar ya. Contoh, Allah berencana menciptakan seorang hamba bernama Hasan. Nah, ini qada ya. Kemudian Allah memproses penciptaan Hasan ketika umur 4 bulan di perut ibunya. Diberi kepastian kapan Hasan akan lahir, ditakar rezekinya, diukur rezekinya, diatur kapan matinya, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan Hasan. Nah, ini disebut dengan qadar. Nah, itu ya, Bapak harap kalian paham. Oke, kita lanjut. Dalil qada dan qadar.
Di sini dalil yang membahas tentang kode dan qadar ada di surat Ar-Ra'd ayat 11 yang ayatnya dan terjemahnya bisa kalian baca ya. Kemudian ada juga dalil tentang kode dan qadar ini adalah Al-Ahzab ayat 36 ya. Silahkan ayat dan artinya bisa kalian baca ya. Nah, di sini ada lagi ya, dalilnya surat Al-Qamar ayat 49. Kemudian ada juga ya Al-Hadid ayat 22. Selain dari Al-Qur'an, dalilnya ada juga dari hadis ya. Di sini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, itu ya dalil-dalilnya. Atau bisa kalian cari ya dari sumber yang lain, baik itu pengertian atau dalil-dalilnya. Oke, kita lanjut. Pembahasan berikutnya yaitu macam-macam takdir. Tadi sudah disebutkan di atas, takdir adalah perpaduan atau gabungan antara qada dan qadar. Ada berapa takdir? Ya, takdir itu ada 2. Takdir apa saja? Takdir mu'alaq, Pak, betul ya. Kemudian apalagi? Takdir mubrom, Pak. Ya, betul. Tentu kalian juga sudah pernah mendengarnya ya, dan sekarang akan kita bahas. Kita akan ulang. Kalau kalian pernah membaca pengertian takdir mu'alaq atau takdir mubrom, kita akan ulangi kembali. Macam-macam takdir. Nah, di halaman 108, takdir itu ada 2. Yang pertama takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubrom sifatnya paten sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Jadi bisa dikatakan takdir mubrom ini adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Contoh apa? Kematian. Apakah manusia ada yang bisa menangguhkan kematiannya? Tidak ya. Kemudian ciptaan-ciptaan Allah seperti ada manusia yang dilahirkan dengan kulit sawo matang, sedangkan ibu dan bapaknya berkulit putih. Ya, warna kulit itu tidak bisa dirubah ya. Dari sananya ada yang berkulit putih, ada yang sawo matang, gitu ya, ada yang berkulit hitam. Kemudian ada di sini hidungnya pesek, hidungnya mancung ya, matanya sipit, nah dan lain sebagainya. Nah, ini semua tidak bisa ditawar oleh manusia. Yang selanjutnya adalah takdir mu'alaq. Takdir yang masih dapat diusahakan manusia. Apa saja takdir mu'alaq ini? Contohnya di sini adalah Rapi yang bercita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab, maka untuk mencapai cita-citanya itu ia belajar dengan tekun serta mendalami ilmu bahasa Arab atau mengambil kuliah pada jurusan bahasa Arab. Pada akhirnya Rapi berhasil menjadi dosen bahasa Arab. Nah, ini takdir mu'alaq ini takdir yang ada campur tangan ikhtiar atau usaha manusia di dalamnya. Ingin kaya, dia bekerja misalnya, dia berdagang misalnya, kemudian dia jadi kaya. Nah, itu adalah takdir mu'alaq. Oke. Nah, di sini di sebuah halaman ya, kita bahas kembali contoh-contoh takdir ya. Tadi sudah disebutkan di buku tentang macam-macam takdir, ada takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Tadi pengertiannya sudah ya. Nah, ini sebagai menambah referensi ya. Contoh takdir mu'alaq. Nah, di sini apa itu takdir mu'alaq? Takdir yang ada usaha manusia, ada campur tangan manusia di dalamnya. Contohnya di sini kepandaian seseorang. Yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya. Usaha tersebut antara lain dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Kemudian kesehatan. Seseorang yang ingin sehat maka harus berusaha dengan cara misalnya olahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan. Jika melakukan usaha-usaha tersebut maka tubuh akan menjadi sehat. Kemudian contoh takdir mu'alaq yang ada campur tangan manusia di dalamnya, ada ikhtiar di dalamnya, yaitu kemakmuran. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung dan hemat. Agar seorang menjadi pandai, sehat dan hidup makmur, maka harus berusaha meraihnya, bukannya pasrah menunggu nasib. Nah, itu dia contoh-contoh takdir mu'alaq.
silahkan ya buka lagi lah di sumber-sumber yang lain banyak. Oke, yang selanjutnya adalah takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Tadi sudah dibahas, yaitu takdir yang tidak bisa diubah, jadi sudah paten, tidak bisa ditawar-tawar oleh manusia. Di sini contoh takdir mubrom tadi di awal sudah ya, ada misalnya kulit, yaitu ada yang sawo matang, ada yang hitam, ada yang putih. Kemudian ada juga kematian ya, atau ajal, panjang pendek usia. Nah, itu takdir mu'allaq. Di sini ada lagi api itu sifatnya panas, tidak bisa dirubah ya, atau es yang dingin, tidak kebalik api dingin es panas ya. Ya, itu sudah ketentuan dari sananya. Atau di sini bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi kejadian kiamat, dan yang lainnya. Nah, itu dia contoh-contoh dari takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Nah, di sebuah slide player Bapak juga menemukan ya pembagian takdir. Nah, di sini ada juga ya macam-macam takdir. Ini sebagai tambahan ya, tambahan pengetahuan. Di sini macam-macam takdir. Yang pertama ada takdirul am, takdir yang bersifat umum. Takdirul am adalah takdir Rabb untuk seluruh alam, dalam arti dia mengetahui dengan ilmunya, mencatatnya, menghendaki dan juga menciptakannya. Kemudian ada takdirul basyari, takdir yang berlaku untuk manusia. Kemudian ada lagi takdirul umri, takdir yang berlaku bagi manusia. Selanjutnya ada juga takdirus sanawi, takdir yang berlaku tahunan. Dan yang terakhir ada takdirul yaumi, takdir yang berlaku harian. Nah, itu ya, ini sebagai tambahan referensi ya. Oke, kita kembali lagi ke buku. Tadi sudah ya dibahas. Nah, di sini juga ada contoh qada dan qadar di halaman 109 ya, bisa kalian baca kembali. Oke. Bahasan selanjutnya, perilaku beriman kepada qada dan qadar. Bagaimana perilaku beriman kepada qada dan qadar itu? Yang pertama, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan ikhtiar. Yang kedua, menyerahkan segala persoalan kepada Allah, tawakal. Yang ketiga, selalu berterima kasih kepada Allah atau bersyukur. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, takwa. Yang kelima, rela atau menerima pemberian Allah, qanaah. Yang keenam, tahan godaan atau sabar. Nah, itu dia perilaku-perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Untuk penjelasannya ya, silahkan kalian baca. Itu dia pembahasan materi qada dan qadar. Bapak harap kalian semua bisa mengerti dan memahaminya. Jika ada hal-hal yang kalian kurang paham, kalian bisa menghubungi Bapak atau bisa menanyakannya langsung kepada Bapak melalui nomor yang sudah ada di grup, atau juga bisa dengan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf jika dalam penyampaian materinya terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.